Baru pertama kali saya datang di GBI Rock Raja Wali. Baik, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri walaupun Pak Arifin itu adalah Bapak Rohani saya ya. Jadi saya sering ke rumah beliau, saya sering tidur di rumah beliau. Hopeng saya Pak Roni hari ini di Amerika. Dan dia bilang, tolong diselesaikan tugasnya ya. Baik, saya akan selesaikan hari ini. Nama saya Wiryo Hadi, saya menggembalakan di GBI WTC yang ada di Tangerang, di BSD. Dan saya punya istri satu, boleh bangkit berdiri Ibu. Ya. Namanya Flora, saya punya istri satu, saya punya anak satu, punya mantu satu, lalu punya cucu dua. Jadi itu saja ya perkenalannya ya. Baik, sekarang saya akan membawa tema yang diberikan oleh saya, yakni Advancing Kingdom Culture. Ini akhir tahun tapi temanya mendebarkan ini. Mari buka 1 Tesalonika pasal yang pertama. Kita baca bersama-sama, kita baca dulu ayatnya baru saya jelaskan ya. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya karena 2 ayat, saya mau kita membaca bersama-sama, lalu kemudian kita renungkan bersama-sama ya. Ayat yang ke-7 dan 8, mari yang sudah ketemu Alkitabnya kita baca bersama. Kalau di papan tulis ini tidak semua ayat ya, hanya kata-kata kunci. Ayo mari baca bersama, 1, 2, 3. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat 8 dengan lebih keras, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah apa saudara? Tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 7 dan 8 ada 2 ayat yang kita merenungkan bersama. Kamu telah menjadi teladan bagi semua orang. Jadi kalau saudara mau memperluas advancing of his kingdom, ini cara yang the best, cara yang terbaik. Jangan cari cara yang lain. Karena cara yang terbaik untuk memperluas kerajaannya bisa dilihat, dinikmati, bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita dengan cara saudara dan saya menjadi teladan. Bukan telatan. Mari katakan bersama saya, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi, hidup saya, kurang keras, hidup saya harus menjadi teladan. Bukan telatan. Nah, karena jemaat ini mereka telah menjadi teladan, so that's why kerajaan Tuhan itu mudah menyebar. Bukan hanya di Makedonia, tapi juga menyebar lagi di Akaya, bahkan sampai di semua tempat telah tersiar cerita keteladanan umat Tuhan waktu itu. Dan saya berdoa kalau ada GBI Rock di Jakarta, maka akan terdengar kabar bukan hanya di Jakarta, tapi di Tangerang juga. Bukan hanya di Tangerang, juga ada di Depok dan ada di Bekasi, akan terdengar, tersiar cerita keteladanan dari jemaat GBI Rock. Saudara, kalau ada orang yang hidup di atas standar, di atas rata-rata, dia jadi teladan bagi orang-orang percaya yang lain. Kabar itu tersiar.
Gak tahu kenapa ya. Tapi inilah caranya Alkitab. Inilah caranya firman Tuhan berkata, caranya bagaimana supaya His kingdom, kerajaannya tersebar, gak ada cara lain. Saudara dan saya harus menjadi teladan, bukan telatan. Saudara, baru saja kita melewati sebuah peristiwa yang besar, yaitu Natal. Natal adalah bukti bahwa sorga, bahwa Allah di sorga ingin melakukan perluasannya, pengaruhnya. Pengaruh sorga, pengaruh budaya sorga di muka bumi. Itu sebabnya Yesus berkata di Matius pasal 6 ayat 11 berkata, 10 dan 11. Dia berkata gini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Banyak orang pengen cepat-cepat ke sorga. Padahal Yesus pengen datang dari sorga ke bumi justru. Saya takut nanti kalau nggak ngerti bisa selisipan di tengah jalan saudara. Orang ke sorga di tengah jalan ketemu, dah Yesus malah ke bumi. Saya berdoa supaya jemaat GBI Rock, jemaat yang namanya aja Rock. Rock. Singkatan dari Representative of Christ Kingdom. Haleluya. Jadi Natal adalah satu contoh bukti Allah memperluas kerajaannya dari sorga. Dan dia ingin waktu dia memperluas kerajaannya di muka bumi, saudaralah yang harus jadi teladan, utusan Tuhan di muka bumi. Dan kalau saudara hidupmu jadi teladan, hidupmu jadi teladan, maka otomatis, katakan bersama saya, kurang keras. Gereja ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya berdoa supaya bukan hanya namanya, tapi actionnya. Saudara punya keteladanan hidup yang dicicipi dan dirasakan oleh semua orang, bukan di Jakarta, sebab tadi itu bukan hanya di Makedonia, tapi juga di Akaya. Artinya bukan hanya di Jakarta dong, Rock Jakarta bisa dicicipi, tapi juga bisa dicicipi orang di Tangerang. Bisa dicicipi orang di Depok, bisa dicicipi orang di Bekasi. Dan itulah kerinduan Tuhan, supaya kerajaannya diperluas. Pak, apa saja sih yang termasuk budaya atau culture? Ada banyak. Pak Arifin suka membuat satu list deretan yang Miles Munro bikin apa saja sih. Tapi saya mau address beberapa saja. Pertama, yang harus jadi contoh dan teladan nomor satu ada bahasa. Bahasa kebun binatang tidak ada lagi di GBI Rock. Maki-makian, marah-marahan. Jadi kalau marah nggak boleh ada nih. Kalah jengking lu gitu nggak ada sudah. Kambing lu udah nggak ada tuh. Kacoa lu nggak ada. Bahasa udah berubah. Waktu diinjek, haleluya. Glory. Waktu diutangin dan tidak bayar, bahasanya apa yang keluar? Haleluya. Glory. Awas lu ya. Gua bawa ke hukum. Bahasanya berubah. Saudara ketika diperlakukan, dijolimi, disakiti, Anda punya bahasa berbeda. Anda udah jadi teladan. Orang lain yang bertanya gini, why? Kenapa? Kamu disakiti, kamu dijolimi, tapi kenapa kamu tidak membalas seperti orang lain membalas? Kalau orang disakiti biasanya balas. Kalau kamu ditempeleng pipi kanan, hajar gigi kiri. Yesus enggak, Yesus bilang gini, ini bahasa kerajaan surga. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih wah, ini tema yang dikasih ke saya terlalu berat ini.
ngomong sih enak ya. Tak cerita supaya pada waktu pertama saya embrace kebenaran tentang kerajaan Allah. Saya suka dipanggil Pak Arifin kalau beliau diminta seminar tentang kingdom. Karena saya menulis tentang kingdom driven church, gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan. Dan karena gara-gara buku itulah saya jadi keliling dari gereja ke gereja. Sebenarnya apa sih? Saya menulis buku itu cerita tentang apa yang kita lakukan. Waktu saya melihat ada banyak orang susah, maka saya mulai berencana untuk menolong orang-orang yang susah. Gimana caranya? Jadi teladan. Yang tadi bilang, jadi teladan. Pak, gimana caranya? Saya lihat ada orang yang nggak punya kerjaan. Lalu saya bilang, kamu kenapa nggak punya kerjaan? Ya Pak, habis di PHK. Kamu bisa apa? Pak, kita mau jualan madu Pak. Saya masih ingat istri saya waktu pertama kali saya menggembalakan, tahun 2004. Bulan Februari tanggal 22. Saya keluar dari kerjaan, yang biasa saya kerjaan biasa. Saya lulusan IPB ya, tadi belum lupa. Lulusan IPB, saya bekerja di perusahaan 13 tahun. Dan tiba-tiba Tuhan memanggil saya melayani Tuhan. Jadi saya berpikir semua orang yang di dalam gereja itu semuanya baik. Sehingga pada waktu saya mau menolong, saya bilang, oke, kamu butuh berapa? Dia bilang, saya butuh modal Pak 2,5 juta. Tapi kita punya geng minimal harus 5, satu kelompok. Jadi harus 12,5 juta. Tahun 2006 apa 2005, saya lupa. Lalu kemudian satu kelompok ini, lalu ada jualan madu, kayak apa lagi gitu, anti batuk atau anti apa lagi gitu ya. Dia satu grup lagi. Lalu dia buat, wah saya tanya, gimana anunya, gimana, wah luar biasa Pak Gembala. Puji Tuhan, berkembang madunya. Wih, luar biasa kan, berkembang madunya. Setelah 2 bulan gimana saya tanya, berkembang Pak. Wah puji Tuhan, 3 bulan kok gak ada laporan. Saya tanya, madunya mana? Habis Pak madunya Pak. Tinggal apa? Tinggal racunnya Pak. Saya kira-kira menolong saya berulang kali untuk mencoba bagaimana mengaplikasikan how to advancing His kingdom on earth. Gimana sih caranya? Saya belajar mencoba untuk melaksanakan apa yang Tuhan firmankan dan ternyata nggak mudah, nggak gampang, gagal. Ada yang minta lagi, saya bisa bikin es buah Pak. Oke, modal berapa? Ya kalau untuk gerobak 2,5 juta, untuk modal es buahnya 1,5 juta, 4 juta. Oke, saya kasih 4 juta. Sebulan saya beli di tempat itu masih ada. Bulan yang kedua masih ada. Bulan ketiga nggak ada. Saya tanya loh, kok jualan buahnya nggak ada? Ya Pak, buahnya udah habis, gerobaknya udah saya jual Pak. Saya tanya, kira-kira kalau saya jadi kira-kira mau nolongin orang lagi nggak? Regu A. Tolong lagi. Oh iya, rohani ya. Ya, karena Vera dari IPB soalnya ya. Regu B. Hah? Oh enggak bakal ditolong. Tegas sekali ibu ya. Orang cungko. Kita tanya regu C ya. Gimana regu C? Tolong. Oh. Ini asli rock. Representative of Christ Kingdom. Regu D? Ibu dan Bapak? Tetap nolong ya. Karena saya anggota dari rock, saya tolong lagi. Kita tolong lagi, ada lagi yang bilang,
Saya mau bikin Pak usaha pempek, saya mau jualan kopi, saya mau jualan. Kira-kira 11 kali, saya berulang kali 11 kali ditipu dan tidak ada hasilnya. Kira-kira kalau sudah, tadi kan baru 2 kali, kalau 11 kali ditipu, kira-kira masih mau nolong lagi apa enggak? Saudara saya doa saya gini, Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus hanya 12. Jadi saya udah ditipu 11 kali. Sekali lagi Tuhan. Ya namanya juga pendeta juga manusia. Jadi saya bilang Tuhan 11 kali sudah. Dan istri saya tuh bilang sama saya begini. Kamu yakin itu dari Tuhan? Itu istri saya. Kalau kamu yakin teruslah. Tapi kalau enggak yakin, batalkan niatmu itu. Jangan menyengsarakan. Yang ke-12, saya lagi naik mobil, pulang dari rumah doa, ada orang lagi PHK. Kenapa kok saya temuin orang-orang yang banyak PHK? Lalu kemudian saya tanya, kamu kerjaannya apa? Iya Pak, saya nggak kerja, makanya saya kalau ada orang laki-laki masuk rumah doa jam 10 di gereja, itu saya curiga saudara. Iya curiga. Kalau ibu-ibu yang berdoa itu nggak apa-apa. Ini kebaktian kan katanya cuma sekali ya Pak? Cuma sekali ya? Berarti bebas waktunya gitu maksudnya. Enggak ada Pak Roni ini. Nanti dilaporin sama Pak Roni. Itu pendeta kok enggak tahu diri gitu nanti. Lalu kemudian saya tanya dia dan dia bilang, saya ini dulunya Pak bikin tas, bikin sepatu, bikin sendal, bikin apa saja saya punya. Kalau kamu, kenapa enggak kamu bikin? Enggak punya modal. Saya bilang, Tuhan, ini kali yang ke-12. Kayak khotbah ini maksudnya supaya saudara jangan cuma tahu khotbah, but you have to do something for your community. Enggak gampang. Memperluas, emang Yesus mudah tuh memperluas kerajaannya di muka bumi. It's not easy. Tapi ternyata disitulah baru kita merasakan benar ya, oh ini caranya Tuhan ya. Lalu saya tanya, beli mesinnya berapa? Mesin industri Pak, kalau beli baru harganya segini. Tapi ada Pak, second aja, beli second 1,5 juta udah bisa cepet. Buat tas, buat sendal udah bisa. Oke. Kamu bisa tahu jualannya? Tahu. Saya belikan satu mesin. Karena saya ingat ya, 11 kali saya udah dibohongin, ditipu. Wakil saya, karena dia lihat, saya kan full time, udah full time. Wakil saya ini direktur perusahaan yang dia duitnya pasti lebih banyak dari saya. Dia ditipu 41 kali. Orangnya baik banget. Jadi dia lihat saya ditipu dan dia lihat gembalanya tetap aja hidup, enggak tambah miskin dia. Dia mencoba melakukan karena dia pengen belajar menjadi teladan bagi jemaat. Singkat cerita, kali ini satu itu bisa jual. Bisa jual. Lalu kemudian ada orang yang kedua PHK lagi. Saya tanya, kamu bisa apa? Bisa jahit. Saya belikan lagi mesin jahit, 2. Mesin jahit 3, dikontrakan dia udah jeglek saudara. Apa namanya itu? Listriknya itu. Saya cari akal gimana ya? Saya bilang jemaat. Kita gereja GBI WTC telah punya pabrik tas dan pabrik sepatu, sendal. Wah, semua jemaat tepuk tangan. Oplok. Tapi saudara, mesinnya hanya 1. Mereka semua kor gitu. Mesin 1 aja udah pamer. Minggu depan lagi saya pamer lagi. Gereja kita naik lipat 100%. Kenapa? Mesinnya tambah 1, jadi 100% kan saudara. Wah semua tepuk tangan, oplok. Tapi terakhir, Terus kemudian 3, saya cerita semua seperti ini kepada jemaat. Tapi yang ketiga, mobil listriknya jeglek gitu. Karena apa? Karena pabriknya adalah sebuah kontrakan. Semua jemaat malah mukanya masem, lihat gitu ya. Jemaat masih sedikit kan, sekitar 200 atau 300.
Lalu kemudian 300 saja udah banyak yang nipu. Itu yang ketahuan, ya, ya. Jadi Kristen itu ternyata ada banyak model Kristen. Jangan lihat mukanya saudara, jangan lihat casingnya. Dalemannya berbeda-beda. Berhasil ini, yang ke-12 kan, berhasil. 1, 2, 3, lalu ada satu orang datang. Bapak maksudnya tadi cerita kontrakan jelek, maksudnya Bapak cari rumah yang lebih besar. Iya, saya punya rumah Pak besar di Gading Serpong. Pertanyaan, boleh nggak saya pakai untuk nolongin orang miskin? Silakan Pak. Lalu dia bawa. Saudara, kasih rumah gede, supaya cepet ya ceritanya ya. Dari 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7, duit saya habis. Kan saya udah nggak kerja. Duit saya habis. Gereja belum saya bisa berani pakai uang karena saya baru belajar mengajarkan mereka how to advancing his kingdom in your community. Gimana sih menjamah komunitas tuh pelayanan yang tidak di dalam gereja. Kalau dalam gereja mah asik, enak, ada AC-nya, ada ini semuanya oke, bagus. Tapi gimana kalau kita mulai membawa berita kerajaan kepada orang di luar kita? It's not easy. It's not easy. Lalu kemudian udah sampai 6, saya bilang sama istri saya. Kepada istri saya. Boleh nggak saya minta duit kamu? Kenapa? Duit aku habis. Ini duit rumah. Oh iya, maksudnya duit rumah bukan duit kamu. Boleh nggak aku pakai? Istri saya selalu tanya, kamu yakin dari Tuhan? Yakin. Kamu kok nggak kapok sih, udah 11 kali gitu ditipu. Kali ini kayaknya saya yakin berhasil. Karena murid Yesus hanya 12. Dari 3 jadi 15 mesin. Dari pakai duitnya istri saya. Lalu kemudian ternyata saudara dalam 1 minggu. Tahun 2006 itu sudah bisa menghasilkan 1 minggu 50 juta. Lumayan toh? Lumayan toh 15 orang. Dan bisa kalau tepuk tangan itu yang sungguh-sungguh gitu loh buat Tuhan. Yang sungguh-sungguh gitu. Ditipunya juga sakit, tepuk tangannya juga yang sungguh-sungguh lah. Berjalan dengan Tuhan itu enggak selalu orang tuh ngelihatnya kalau dengar khotbah tuh enak. Tapi waktu melakukan, saya mau cerita supaya saudara pada waktu nanti melakukan, ini kan judul ini kan bukan cuma untuk, tadi bukan cuma untuk direnungkan, dibaca, tapi untuk apa? Dilakukan, dipraktekkan. Lalu kemudian 50 juta tiap minggu dia jualan tas, akhirnya berkembanglah ini dan kemudian bisnismen itu karena tiap minggu saya ngomong tambah 1 mesin, saya ngomong kayak seperti ini, saya cerita, wah mereka membara gitu ya, wow. Saya ngajar udah 2 tahun, tapi belum ada satu pun yang bergerak. Semua tergerak, tapi tidak ada yang bergerak. Itu namanya panas dalam namanya. Tergerak, tapi tak pernah bergerak. Namanya apa? Panas dalam. Makanya supaya nggak panas dalam, saya mulailah keluar bersama dengan istri saya menjadi contoh. Lalu bisnismen dia datang. Karena itu rumah dia, diajak temennya. Oh maksudnya Bapak itu ini caranya maksudnya menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi itu kayak begini. Ya begini nih, gini kayak begini. Oh gitu. Oh kalau gini, kalau begitu Bapak kembali aja pergi ke gereja. Susun khotbah yang bagus. Biarkan ini saya ambil alih. Dan saya akan perluas. Dan saya akan perbesar. Supaya kerinduan hati Tuhan lewat Bapak bisa digenapi. Saudara dari 15 mesin, diambil semua. Dia nggak pakai rumah itu, dia bikin pabrik. Saudara waktu dia bikin pabrik, langsung dia invest lagi. Sampai 70 mesin. 100 orang bisa bekerja lewat masalah-masalah yang selesaikan. See? Even sometimes we fail in the beginning. But we cannot give up. Why? Karena kadang-kadang sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, keempat kali mungkin berhasil. So that's why kita nggak boleh berhenti di tengah jalan. Untuk memperluas bahasa, kepercayaan, nilai, norma, ekonomi. Saya tulis itu ekonomi. Mana ekonomi?
ekonomi. Kenapa sorga itu punya cara yang caranya sendiri. Saudara, ekonomi kerajaan surga itu berbeda banget. Ya saya tidak bisa menguraikan semua. Oke. Pakaian, mode, perilaku, cara hidup, hukum yang digunakan. Saudara, karena saya nggak bawa PA-nya pada libur semua kan. Ini semua kan libur kan ya. Ini karena jadwal kepepet ini namanya saudara. Saya menggunakan istri saya sebagai sekretaris dan sebagai sopir pagi ini tadi. Sopir, sekretaris, bagian media, jadi semua all in. Terima kasih ya Ibu Flora ya. Jadi segala-galanya kamu. Saudara tahu? Aku punya videonya, cuman karena nggak bawa PA jadi nggak ada gitu ya. Jadilah satu pabrik. Lalu satu hari karena kesetiaan dia, satu hari dia datang kepada saya, Pak, mana lagi yang miskin yang Bapak mau tolong? Maksudmu apa? Ya daripada Bapak mikirin terus khotbah di gereja, kita udah punya pabrik. Sekarang pabriknya udah saya jadiin. Dia bangun lagi pabrik kedua. Ternyata dia deal dengan Matahari. Dia punya desainer di dalam. Dan Matahari, tapi jangan ngomong-ngomong ini ya. Ada orang Matahari nih? Enggak, masih ada. Masih ada. Matahari itu jual semua sendal. Mereknya apa saja buatan dari dia ini. Dari satu pabrik 70 mesin, pabrik yang kedua 200 mesin, saya datang situ saya suruh ngapain lagi. Dia bilang gini, Pak tolong lihat nih jemaat-jemaat yang miskin sudah aku gembalakan. Sekarang mana yang miskin lagi? Sekarang dia tantang saya, mana yang miskin lagi? Dan karena dia udah ngerti. Dan dia ternyata tahu, di dalam rencana Tuhan yang itu ternyata Tuhan ingin memberkati dia. Dan sekarang jadi pabrik lagi yang ketiga dan saya disuruh meresmikan lagi pabrik yang ketiga. Karena dia hanya bermula dari ingin menolong orang miskin. Sekarang bagaimana Pak caranya untuk supaya bisa memperluas kerajaan sorga atau memperluas budaya sorga di bumi ini. Saya address 3 aja ya supaya bisa cepat pulang. Nomor 1. Kalau kita mau menjadi kingdom advancer, orang yang dipakai untuk memperluas. Nomor 1, saudara harus memahami hukum dan konstitusi kerajaan surga, yakni firman Tuhan, dengan cara saudara membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup saudara sehari-hari. So simple. Kenapa tadi saya katakan, kenapa kok sesimpel itu? Ya justru karena simple itulah maka banyak orang tidak melakukannya. Cari yang metode yang lain padahal sebenarnya memperluas kerajaan Allah itu sesimpel tadi. Jadi teladan. Tapi kalau saya mau breakdown 3 nih. 1, sebelum saudara jadi teladan saudara mesti memahami, oh begini caranya ya. Oh kalau ditipu orang jangan sakit hati, jangan kepahitan, jangan mundur, jangan give up, jangan di tengah jalan lalu mundur secara teratur. Ya enggak jadi kingdom advancer. Enggak mungkin jadi orang yang akan dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Coba ya kita buka Yakobus 1 ayat 25. Ayat ini menurut saya really powerful. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-25. Mari baca ya dengan suara keras. Ini perhatikan. Walaupun saudara gagal, walaupun saudara mungkin salah, tetapi kalau saudara berniat melakukannya, sungguh-sungguh. Ayat 25, mari baca. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi apa? Sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Wow. Jadi kalau kita tuh sungguh-sungguh, katakan bersama saya,
memahami, merenungkan, dan melakukannya, Tuhan janji hidupmu dijamin Tuhan berbahagia. Mari katakan bersama saya, kalau saya, kurang keras, kalau saya merenungkan, melakukan firman Tuhan, hidup saya dijamin, kurang keras, kurang kencang, dijamin berbahagia. Saudara pengen gak berbahagia? Banyak orang pengen bahagia, mesti healing sana, healing sini. Tuhan kasih simple. Kalau kamu mau berbahagia, kamu tuh cukup ya sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan. Kamu dijamin hidupmu bahagia. Ini serius, serius. Jadi ini caranya saudara, kalau saudara semakin kita menghidupi firman Tuhan, kalau saudara itu melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka terang hidup saudara itu semakin terang. Sekarang lampu 5 watt dengan lampu 100 watt, mana lebih terang? 100 watt. Kalau saudara bandingkan 100 watt dengan 1000 watt, berarti mana lebih terang? 1000 watt. Kira-kira ada nggak orang yang terangnya 1000 watt, lalu ditaruh di bawah kursi? Ada nggak? Nggak ada. Why? Kenapa? Karena si pemilik lampu ini akan sangat, dia berkata akan sangat sayang sekali, mubazir. Kalau seandainya ada terang yang begitu luar biasa, harusnya bisa menerangi semakin banyak orang. Tapi kenapa kok gua taruh cuma di bawah kursi atau di bawah gantang? Dan dengarkan ini, semakin saudara menghidupi firman, semakin terangmu itu menyala. Dan semakin terangmu menyala, dari mana Pak? Yohanes pasal 1 ini baca di rumah ya. Firman itu terang bagi manusia, dan itu terang itu adalah hidup manusia. Jadi kalau terang saudara semakin besar, Tuhan yang punya saudara, dia tidak mungkin taruh saudara di bawah kursi. Tapi dia akan mengangkat saudara dan akan menaruh saudara pada posisi yang jauh lebih tinggi dari apa yang saudara harapkan. Mari katakan bersama saya, kalau saya, kurang keras kalau saya, melakukan firman Tuhan, hidup saya akan dipromosi, akan diangkat semakin tinggi. Bukan karena koneksi kepada manusia, bukan karena saudara punya duit, tapi Tuhan yang sayang saudara kalau ditaruh di bawah. Karena terangmu bersinar. Itu sebabnya semakin saudara menghidupi firman, maka terang hidup saudara akan semakin besar. Ini saya kutip quote dari seorang hamba Tuhan, dan saya kenal dia saudara. Dia berkata begini, kamu adalah terang dunia, bukan terang gereja. Dan kualitas terangmu itu dapat mengubah kegelapan di luar gereja. Mari bilang sama saya ini terang dunia, bukan terang gereja. Apa artinya? Artinya saudara di gereja ini semua saudara mudah karena semua sudah jadi terang. Tapi saudara akan mengalami kesulitan ketika saudara membawa terang itu keluar gereja. Tapi esensi kekristenan bukan saudara di kebaktian seperti ini. Asli kekristenanmu ketika saudara ada di luar sana. Satu hari saya lagi khotbah seperti ini, kira-kira 17 tahun yang lalu. Tiba-tiba di tengah khotbah begini, di luar teks, tiba-tiba saya dengar Tuhan bicara. Coba kamu lihat jumlah orang yang ada di Tangerang, yang asli Tangerang. Kamu lihat ya, berapa jumlah orang, karena saya di Tangerang, berapa jumlah orang yang masuk jadi jemaat GBIWTC tapi di Tangerang. Lalu saya tanya, karena mendadak instruksinya, saya tanya, coba saudara-saudara, siapa yang lahir di Tangerang di sini? Besar di Tangerang, makan di Tangerang, dan sekarang kerja di Tangerang, melayani di Tangerang. Wah, nggak nyampe 0,1%. Saya cukup shock karena ada cuma 4-5 orang. Saya cukup shock, kenapa?
Karena tiba-tiba Tuhan bertanya, kamu saya tempatkan gereja di Tangerang. Itu harusnya jadi terang bagi orang yang ada di Tangerang. Fungsimu adalah memperluas kerajaan supaya orang yang belum pernah mencicipi kebaikanku, mencicipi kebaikan yang aku berikan dalam hidupmu, keselamatan yang aku berikan kepadamu, mereka bisa mencicipi. Dan mereka merasakan sorga di bumi itu kayak apa gitu. Saya pulang, saya renungkan apa sih maksudnya Tuhan. Tiba-tiba mengusik hati saya dan kemudian saya bilang kepada para pengerja. Saudara-saudara, coba lihat ya yang kemarin kebaktian berapa jumlah orang asli Tangerang. Lalu kemudian kalau kamu membiarkan mereka dan kamu menunggu mereka masuk gereja, kapan mereka mengenal Tuhan dalam hidup mereka? Nah, mereka tanya, apa Pak yang harus saya lakukan? Ya kamu pergilah. Di Tangerang itu ada daerah asli namanya Cina Benteng. Dia pergi ke Cina Benteng, lalu dia tanya, apa yang harus saya lakukan? Lakukan tadi ayat yang di Tesalonika tadi. Kamu lihat masalah yang ada di sana, lalu and then after that you have to solve the problem. Selesaikan semua persoalan mereka dan tidak usah ngomong Yesus, Yesus. Diam aja, tolong mereka. Wah, mereka langsung pergi ke orang sana ya, lihat anaknya nggak sekolah, disekolahin anaknya. Suaminya nggak sekolah, suaminya nggak kerja. Terima kasih Bu Flora, saya jadi korektor yang terbaik. Dicari kan nggak punya kerjaan, gimana bisa punya kerjaan? Saya punya videonya sih, tapi nggak tak bawa. Dia bilang gini, gimana saya bisa kerja Pak, saya lulusan SD. Tak taruh di tempat yang tadi yang teman ngejahit, kan gak usah lulusan sarjana kayak gitu ngejahit. Waktu mereka ada 10 orang kerja, 10 keluarga ini sering dikumpulin. Kalau kita sekarang namanya komsel, buat mereka itu kumpul-kumpul, dikumpulin. Lalu mereka tanya, Pak, Bu, saudara Bapak ini bukan saudara saya. Teman bukan, family bukan. Kenapa anak saya yang gak sekolahkan, kok mau kau nyekolahin? Suami, kau cariin kerjaan. Dan kau perhatikan keluarga kita. Saudara tahu? Nah saya bilang, kalau mereka tanya, baru kamu boleh cerita Yesus. Lalu kemudian dia bilang, oleh karena kasih Kristuslah kami mengasihi Bapak dan Ibu. Itu sebabnya kami menolong, anakmu menolong suamimu untuk bekerja. Saudara saya dengar dari mereka lalu pulang dan dia bilang gini, Pak, mereka udah tanya Yesus. Saya udah jelaskan Yesus. Terus apa kata mereka? Dia bilang ini, aku juga butuh kasih Yesus itu. Sebab masih banyak orang yang gak kerja, masih orang yang gak punya keselamatan, masih banyak orang yang memerlukan pertolongan. Saya butuh Yesus, saya butuh kasih Yesus. Dia pikir kasih Yesus itu kayak bakpao yang bisa dimakan, dibawa pulang. Pertemuan berikutnya mereka diajar Yesus. Dan setelah itu diajak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan sekarang mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kelihatannya kita tuh ngembanginya dikit ya. Saudara, setahun harus dapat 10 orang. Setahun lamanya. Dia bilang ini, Bapak sih gak boleh cerita Yesus. Jangan cerita Yesus. Sebab kalau kamu cerita Yesus, dia sudah alergi dan dia akan keluar step by step mundur dari kelompok itu. Sekarang dari 10 orang ini sekarang jadi penginjil dari teman-teman mereka. Kita setahun cuma dapat 10. Tapi saudara tahun berikutnya dia bilang ini, gak usah Bapak mendekati mereka. Latih saya saja, saya yang ngomong sama mereka. Saudara tahu kalau mereka ngomong ya, kalau kita mau pelan-pelan nolongin mereka, hati-hati. Lalu kemudian apa yang mereka dilatih dan setelah mereka dilatih, I'm really amazed. Bagaimana saya kagum. Mereka berkata, udah Pak, Bapak gak usah pergi ke sana, biar kita aja. Kalau mereka nginjil saudara tahu, dia bilang gini, kenapa lu miskin? Padahal dianya juga belum.
belum kaya gitu. Tapi ngomongnya itu loh nyakitin gitu. Tapi kita itu dampingin mereka, itu dampingin ngomongannya tuh pedes kalau kita. Kenapa lu miskin? Ya memang orang tua miskin. Makanya lu terima Yesus. Saudara, saya diceritain anak-anak saya ini yang pergi ke mereka. Pak, bukan saya loh yang ngomong. Mereka, Pak. Terus begitu terima Yesus dikasih sembako 1 gitu. Dalam hati saya. Begitu caranya mereka. Karena mereka udah berteman. Dan mereka tuh dianggap ngomong begitu itu. Bahasanya, lu gua itu kayak bahasa harian mereka. Lu kenapa lu miskin? Iya karena lu gak terima Yesus. Coba kamu terima Yesus. Nih gua terima Yesus sekarang. Kenapa? Nih suami saya nih sekarang kerja. Jadi yang ini sekarang punya beban. Begitu orang terima Yesus dia harus nyariin kerjaan satu lagi. Makanya pabrik yang tadi saya umumkan pada kita punya pabrik. Itu berguna. Di sini jalan, penginjilannya jalan. Dan saudara tahu sekarang, golongan mereka ini lebih dari 1.500 orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi temamu hari ini, kau perlu renungkan. Berapa banyak orang di akhir tahun ini yang sudah aku bawa kepada Tuhan. Sudahkah aku memperluas kerajaan Allah di muka bumi? Sekitarku ini loh udah menikmati enggak kebaikan Tuhan. Udah menikmati enggak, tahu enggak, jangan-jangan kok Kristen pun enggak tahu mereka. Saya berdoa kalau saudara ada orang cari rumah saudara. Namamu siapa? Vera. Vera Rock itu ya? Yang langsing itu. Langsung diantar. Ini rumahnya. Kenapa? Suka berbuat baik. Lihat tukang makan soalnya kan. Suka bagi-bagi ke tetangga-tetangganya. Dan terang itu, kalau saudara punya terang, itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan, ini janjinya Tuhan, tidak akan menguasai. Tidak pernah. Saya 20 tahun, gereja kita hampir ya besok 20 tahun. Saya tidak pernah menyaksikan, bukan berarti gak pernah gagal ya. Gagal mau berulang-ulang. Tadi kenapa saya cerita kegagalan saya. Supaya saudara tuh punya gambaran bahwa advancing kingdom culture is not easy. Gak mudah. Gak gampang. Tapi yang jelas pasti berhasil. Pasti menghasilkan. Walaupun banyak tantangan, tapi selalu ada. Sekarang kedua. Pertama ya, kita 3 aja hari ini. Kedua, gimana supaya saudara bisa memperluas kerajaan Allah. Yang kedua, belajar untuk mendemonstrasikan cara hidup kerajaan surga. Supaya orang melihat perbuatan kita. Bukan lihat khotbah kita, tapi lihat apa? Perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Coba saya pengen saudara baca ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Ayat ini banyak orang Kristen suka lihat gini. Kalau mau orang lain percaya Yesus, itu nomor 1 itu bersaksi. Bersaksi itu bukan khotbahin orang lain. Tetapi coba baca Matius pasal yang, ini ayat yang ini bagus. Mari baca ya. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat apa? Perkataanmu yang baik. Perbuatan, bukan perkataan. Makanya saya pesan sama anak-anak saya, jangan usah ngomong Yesus. Sebab ini statement yang saudara perlu tahu. Orang itu akan mendengar apa yang saudara katakan, sampai dia bisa tahu seberapa perhatian saudara kepada mereka. Kata-katamu akan ampiang, akan tidak ada artinya kalau kamu tidak menaruh perhatian kepada mereka. Sampai dia mengerti bahwa mereka disayang, mereka dikasihi, mereka diperhatikan.
baru mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan nyunatin orang supaya nama kita terkenal, nolongin orang supaya nama kita dipuji-puji mereka. Memuliakan siapa? Bapa. Setelah Bapa dimuliakan, orang itu akan cari tahu kenapa kamu kok berbuat baik ini. Lalu kemudian baru kita bersaksi. Waktu saudara dan saya bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, dia malah rindu hidup seperti saudara. Mahatma Gandhi itu sebenarnya hampir jadi orang Kristen. Hampir orang Kristen. Coba Mahatma Gandhi kalau ketemu jemaat rock. Kepahitan ada mah. Ya apa sih kok kepahitan. Ketemu jemaat rock. Dia udah jadi Kristen saudara. Kenapa? Karena rock adalah representative of Christ. Jadi orang Kristen itu sebenarnya perlu mendemonstrasikan nilai yang berbeda dari yang dunia punya. Kejujuran. Orang dunia suka bohong. Gereja perlu menghidupi, bukan mengkhotbahkan, tapi menghidupi kejujuran. Hidup dengan integritas. Hidup dalam kekudusan. Yang di luar free sex, kok tidak free sex anak-anak muda? Kok sudah luar biasa. Udah mendemonstrasikan kerajaan surga. Kok enggak khotbah seperti saya? Tetapi ketika lihat anak muda tetap menjaga kekudusan sampai masa pernikahan. It's really amazing. Di hari-hari seperti sekarang. Pak Roni pernah saya undang waktu pernikahan anak saya. Ada 400 pendeta yang datang, Pak Niko yang memberkati. Pak Roni tulis beberapa caption di saya. Dia bilang gini, salah satu itu yang acara pemberkatan semua hampir sama. Tapi satu yang menusuk atau memberkati Pak Roni adalah ketika anak saya menceritakan kepada saya, dia bilang gini, Papa, Mama, saya udah punya MOU pada waktu pacaran, bahwa saya tidak akan, MOU-nya ada 5 biji, salah satunya saya tidak akan melakukan hubungan seksual sebelum masuk pernikahan. Saya tidak akan ciuman sebelum masuk dalam pernikahan. Setelah itu kemudian dia bilang gini, saya sekarang Papa Mama sudah lulus, jadi komitmen ini saya serahkan Papa Mama karena saya sudah selesai dan besok saya akan lakukan semuanya ini. Dan itu orang yang datang harusnya kan ketawa, senang gitu. Nangis tuh pendeta-pendeta. Waktu pendeta-pendeta itu nangis, saya ngerti. Saya pun ikut nangis, kenapa? Karena kalau kita tuh memberkati bagian pastoral aksi lapor. Mereka bilang, udah blong Pak remnya Pak. Udah blong Pak. Saya langsung ngerti blong itu apanya, yang remnya, yang blong yang mana, yang dipencet yang mana, yang blong yang mana. Dan dia langsung tahu setiap kali saya dengar itu, kesedihan ya banyak hamba Tuhan. Saya berdoa, lain dengan anak muda rock. Kok yes yang udah kawin. James Inel Packer dia berkata, the test of the church. Next slide saya. Dia berkata, the test of the church is to make the invisible through faithful Christian living and witness bearing. Dia berkata begini, tugas gereja itu sebenarnya adalah membuat kerajaan Allah yang tidak kelihatan bisa nampak kepada orang yang kelihatan melalui kehidupan, cara hidup kamu yang bisa menjadi saksi. Saudara, saya singkat lebih cepat. Yang ketiga, kalau kita mau memperluas kerajaan Allah di muka bumi, yang ketiga adalah peka melihat masalah yang ada di sekitar kita. Karena kehadiran gereja itu harus menjadi terang, harus menyelesaikan kegelapan. Karena terang kita berfungsi kalau ada gelap, kalau enggak ada kegelapan enggak berfungsi. Jadi saudara dan saya akan nampak bisa memperluas kerajaan Allah di muka bumi kalau saudara itu sensitif atau peka. Melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita lalu menyelesaikannya. Saya masih ingat tadi video yang disetel salah ternyata. Tapi at least ya itu bagian. Dari situ kemudian kita mulai ngembangin pertanian organik, pertanian hidroponik. Tuh nolongin orang-orang kampung aja ya. Yang
jualan tas ya jualan tas, yang jualan sabun ya jualan sabun. Kita punya sabun, punya molto, punya. Untuk apa Pak? Untuk tadi. Lihat masalah yang ada di sekitar kita dan terlibat aktif untuk menyelesaikan. Waktu saudara menjadi solusi, saudara sedang memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Dan pada waktu saudara tanpa saudara sadari, banyak orang akan melihat dan mendengar tentang Yesus. Orang-orang yang mendengar apa yang saudara katakan, ini perhatikan di statement ini saya, oke, next slide. Ini statement yang menurut saya perlu untuk kingdom adventure. Orang akan mendengar apa yang kita katakan sampai mereka merasakan perhatian kita yang menyentuh masalah mereka. Kalau saudara dan saya tidak menyentuh masalah mereka, mereka tidak akan pernah bisa mendengar perkataan saudara. Sekarang kalau kita ngomong kepada komunitas kita, mereka mensupport apa saja. Jadi saudara, jangan lelah. Ini temamu bagus banget. Tema yang dikasih ke saya bagus banget. Bagus dengernya, tapi susah melakukannya. Saudara, saya kalau ingat ini ya, saya tuh gak bisa balas kebaikan Tuhan. Karena apa ya, korban yang kita lakukan gak sebanding dengan korban yang Yesus lakukan. Itu sebabnya Tim Keller dia berkata begini. Dia bagus, dia berkata begini. Caring for others is a way to bring the kingdom of God into their life. One small act of kindness at a time. Jadi kalau saudara dan saya melakukan kebaikan, melakukan perhatian kepada mereka, caring kepada mereka, saudara tanpa sadar sudah menghadirkan kerajaan Allah, tapi nggak usah ngomong, aku datang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, lari semua. Saudara. Lari semua. Ada satu lagi hamba Tuhan, saya ambil quote-nya, namanya Ben Hover. Dia berkata gini, to love is to care, and to care is to speak or to act. To care is to act. Our faith becomes alive when we reach out to others with compassion. Jadi sebenarnya kalau kita bilang saya mengasihi, kalau lingkungan saya mengasihi. If you love, you have to care. If you care, you have to act, to do something. Pak, bagaimana supaya terang saya bisa terus bercahaya di depan banyak orang. Saudara lihat lilin. Kekristenan, esensi kekristenan adalah seberapa hidup saudara punya impact bagi hidup orang lain. Tapi untuk saudara bisa jadi terang, saudara harus rela terbakar step by step. Tuhan memberikan kepada saudara ada karunia. Saudara Tuhan berikan kepada saudara talenta. Saudara berikan kepada saudara cara berpikir, resources, jabatan, pangkat, uang, yang semua Tuhan berikan dalam hidup saudara. Pertanyaannya, ada dua pilihan orang hidup seperti lilin yang ini. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dan orang ini, ya dia menjadi orang yang tidak pernah berguna bagi orang yang di sekitar. Menikmati semua, gemuk sampai dia. Bulat, besar, tapi hidupnya egois. Tak pernah berpikir bagaimana dia punya impact, bahkan bagaimana supaya keselamatan yang dia terima bisa berguna bagi orang lain. They never think about others. Tak pernah berpikir. Tetapi ada orang yang seperti lilin yang kedua. Ini anggaplah anak-anak muda yang sekarang umurnya masih tinggi. Anggaplah umur 25, kamu masih banyak waktu. Tapi ada orang yang seperti saya mungkinnya udah umur 62, mungkin ada yang 70. Lilin saudara sudah tinggal sedikit. Pak, kenapa ilustrasi lilin? Kenapa sih kalau Natal itu selalu ada lilin? Karena ini adalah gambaran daripada hidup Yesus. Saudara tidak pernah akan bisa jadi terang yang sesungguhnya kalau saudara tidak rela
membakar seluruhnya atau terpakai seluruhnya karunia, talenta, resources yang saudara miliki. Tuhan memberikan saudara jabatan, Tuhan memberikan saudara kedudukan, Tuhan memberikan saudara resources, baik itu aset, baik itu keuangan. Tidak akan pernah berguna kalau saudara tidak rela terbakar. Saya berdoa supaya ini adalah lambang daripada jemaat GBI Rock yang rela terbakar potensinya, rela terbakar karunianya, rela terbakar skill yang dia punyai, kepandaian yang dia punyai. Untuk apa? Menolong orang lain. Saya mau beritahu ya, semakin dia terbakar, nanti pada waktu dia pulang, dia akan bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan semua yang kau perintahkan kepadaku. Semua potensi, karunia, jabatan sudah aku pakai semua untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Dan aku pulang. I can live full but die empty. Aku bisa hidup dengan penuh semua karunia aku pakai untuk menolong orang lain supaya mereka beroleh keselamatan. Tetapi aku mati. Sudah tidak ada lagi, aku kosong. Aku siap menerima mahkota kehidupan. Sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa kok ada orang yang rela terbakar? Kenapa dia bisa jadi terang terus menerus? Kenapa ada orang tidak pernah bisa menjadi terang? Dua baterai ini, dua apa namanya? Center ini dua-duanya saya beli dari toko yang sama. Waktunya sama. Masih grace, masih baru. Sekarang tanya lain ya. Nyala apa tidak? Nyala apa tidak? Pak, kenapa yang satu nyala, yang satu tidak? Kalau ini, dia tidak mau menyala karena dia tidak mau terbakar. Sekarang ini saya biarkan tetap terbakar, tetap menyala. Kenapa kok yang satu menyala, yang satu tidak? Dilihat ya. Tuhan itu tidak tertarik dengan casing saudara datang kebaktian. Tuhan tidak tertarik berapa kali kamu datang di ibadah Natal. Itu tidak membuat Tuhan, impresi Tuhan tertarik dengan hidup kita. Tapi Tuhan tertarik hati kita, daleman hati kita. Kenapa banyak orang Kristen gak menyala? Padahal Tuhan bilang jadilah terang supaya perbuatan baikmu memuliakan Tuhan di surga. Itu bisa nampak. Ternyata setelah diperiksa, dalemannya kepahitan. Kecewa. Ada khotbah panjang dikit aja kecewa. Itu pendeta gak tahu kita lapar. Lapar Pak Pendeta kita ini. Jam berapa Pak? Please deh. Oh Tuhan. Tahu aja. Ada temen Komsel di sini, Komsel apa namanya? Sal apa itu? Saling. Temennya ngomong dikit aja kepahitan, tersinggung, keluar dari grup. Loh kok kayak pengalaman banget ini. Punya pengalaman ya. Kalau enggak dia ditusuk, dia tukang nusuk orang lain, tukang berbuat jahat, tukang delete grup. Oh di sini ada enggak? Oh. Ini utangnya banyak. Waktu ditagih, enggak bayar, malah marah-marah. Hidupnya penuh, katanya bayar kemarin minggu depan, kan saya bilang minggu depan. Tapi kenapa kok? Ya kan saya bilang minggu depan, kan minggu depan saya datang lagi, ya kan saya bilang minggu depan. Kapan minggu depannya? Astaga, dalamannya masih banyak. Kecewa, dengki, kepahitan, kikir yang belum kikir. Yesus bilang, berilah maka kamu akan diberi, pelitlah maka kamu akan. Ternyata dalamannya banyak.
Ini PA saya ngisinya banyak banget. Pelitlah, maka kamu akan dipelitin. Orang Kristen model begini, di Natal hari seperti ini, tidak ada cara lain. Jangan ganti casing. Tuhan mau bersihkan hati. Lalu isi baterainya Tuhan. Yesus bilang, akulah terang dunia. Aku punya baterai yang bisa menolong kamu tetap menyala sampai garis akhir. Akulah baterai, akulah terang hidup. Sekarang Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Dunia tidak bisa lihat Tuhan Yesus, dia bisa lihat siapa? Saudara. Dia pengen saudara menyala seperti baterai biru ini. Dia tidak mau saudara hidup seperti baterai yang merah ini. Saya berdoa, mumpung masih ada 3 hari. Mari kita evaluasi hidup kita. Supaya hidup kita bisa berguna untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Dan biarlah terangmu makin bersinar di depan komunitas di mana saudara berada. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus di kota Jakarta masih banyak. Mereka orang-orang yang sedang menunggu jemaat GBI Rock untuk melakukan aksi dan melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan.